Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masukin pembahasan yang berikut, yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita masuk pertama, yaitu dengan ilmu pengetahuan sosial, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu dengan jatuhnya Konstantinopel, yaitu ibu kota Kaisaran Romawi Timur, pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra, di mana Konstantinopel itu sekarang namanya Istanbul atau Republik Turki. Faktor-faktor penyebabnya yaitu atau pendorong penjelajahan samudra yaitu keinginan mencari kekayaan atau diistilahkan dengan gold, di mana di Eropa itu harga rempah-rempahnya sangat mahal, semahal emas atau gold. Padahal mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obatan, dan bumbu masak. Yang kedua yaitu faktor pendorong lainnya yaitu gospel, keinginan menyebarkan agama, di mana bangsa Eropa memiliki suatu misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah jajahannya. Faktor yang ketiga yaitu glory, keinginan untuk mencari kejayaan, di mana anggapan bangsa Eropa bahwa memiliki banyak tanah jajahan berarti jaya atau kejayaan. Kemudian pendorong yang berikut yaitu IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi. Itu misalnya dikembangkan teknik pembuatan kapal yang kuat untuk mengarungi samudra. Kemudian ditemukannya mesiu itu untuk persenjataan. Kemudian berikutnya yaitu ditemukannya kompas. Kita lihat berikutnya yaitu negara-negara Eropa yang datang ke Indonesia. Yaitu kita lihat yang pertama adalah bangsa Portugis, dalam pelayarannya dipimpin oleh Vasco da Gama sampai di India. Kemudian tahun 1512 bangsa Portugis tiba di Ternate, Maluku, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Kemudian tahun 1521 Portugis mendirikan benteng Sao Paulo untuk melindungi Ternate dari serangan musuh, di mana Portugis juga mendapat hak monopoli rempah-rempah di Maluku. Dengan hak monopoli perdagangannya ini, maka Portugis bertindak sewenang-wenang, bahkan sampai membunuh Sultan Hairun, yaitu Raja Ternate, yang akhirnya oleh rakyat melakukan perlawanan di bawah pimpinannya yaitu putra daripada Sultan Hairun sendiri, yaitu Sultan Ba'abullah, berhasil untuk mengusir Portugis dari Ternate. Berikut kedatangan bangsa Spanyol. Tahun 1521 bangsa Spanyol tiba di Maluku. Tujuannya sama dengan bangsa Portugis, yaitu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Kemudian untuk menghadapi Portugis yang bergabung dengan Ternate, maka Spanyol bergabung dengan Tidore. Terjadi pertikaian antara Ternate dan Tidore, di mana dengan mereka punya sekutunya masing-masing,
Maka pada tahun 1529 diadakan perjanjian Saragossa yang isinya yaitu satu, perdagangan Portugis menguasai Maluku sampai Tanjung Harapan, yaitu Afrika Selatan, di mana Tanjung Harapan itu ditemukan oleh Bartolomeus Dias. Kemudian perdagangan Spanyol menguasai Filipina. Akhirnya Spanyol menyingkir ke Filipina sendiri. Jadi itu isi daripada perjanjian Saragossa. Berikut lagi kedatangan Inggris. Bangsa Eropa yang berikutnya yaitu kedatangan Inggris. Pada tahun 1579 berdiri Kongsi Dagang Inggris yang disebut dengan singkatan EIC, dibaca biasa saja EIC, East Indian Company, di mana Kongsi Dagang ini tidak mampu bersaing dengan Belanda, maka akhirnya tersingkir. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Berarti hanya 5 tahun. Pemerintahan Inggris pada waktu itu mengangkat sebagai letnan gubernurnya, diangkat itu Thomas Stamford Raffles. Kebijakan Raffles pada waktu itu yaitu yang pertama, ahli pengetahuan dari luar negeri, ahli pengetahuan dari luar negeri diundang untuk mengadakan penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama Rafflesia arnoldi. Itu yang sekarang itu ada di Kebun Raya Bogor. Kemudian Raffles menulis bukunya yaitu tentang sejarah Jawa, History of Java, dan membangun Kebun Raya Bogor ini. Kemudian berikutnya yaitu di bidang ekonomi terkenal dengan sistem sewa tanah, land rente, di mana semua tanah dianggap milik negara. Maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa tanah. Itu kebijakan daripada Raffles. Berikut lagi di bidang pemerintahan. Kebijakannya yaitu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan yaitu melarang perdagangan budak. Kemudian kedatangan bangsa Belanda. Latar belakang kedatangannya yaitu perang antara Belanda dan Spanyol yang mengakibatkan penutupan pelabuhan Lisabon. Itu sebagai latar belakangnya, alasannya. Tahun 1596, Belanda mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Tahun 1598, Belanda kembali ke Indonesia di bawah pimpinan itu Van Leck dan Warwijk. Untuk memperkuat perdagangan dan persaingan, maka Belanda pada tahun 1602 mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu Perkumpulan Dagang Hindia Timur. Itu mengenai kedatangan bangsa Eropa. Lalu yang berikutnya yaitu tentang peristiwa-peristiwa perlawanan terhadap Portugis dan Belanda. Yang pertama itu perlawanan terhadap Portugis. Penyebabnya yaitu persaingan dagang antara pedagang Portugis dengan pedagang-pedagang kita Nusantara, Indonesia. Di mana kita lihat perlawanan Aceh disebabkan oleh para pedagang Nusantara yang berdagang ke Aceh merugikan Portugis, di mana keberhasilan Aceh mempertahankan diri dari ancaman Portugis disebabkan oleh
yaitu Aceh berhasil bersekutu dengan Turki, Persia, dan India. Kemudian Aceh mendapat bantuan kapal, prajurit, dan makanan dari pedagang di Pulau Jawa. Kemudian kapal Aceh dilengkapi persenjataan yang baik dan prajurit yang tangguh. Raja-raja Aceh yang melakukan perlawanan, yaitu satu Sultan Ali Mukhayat Shah 1514 sampai 1528, ya betul, berhasil membebaskan Aceh dari penguasaan Portugis. Berikutnya Sultan Alauddin Riayat Shah 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Berikutnya yang tangguh ini Sultan Iskandar Muda 1607 sampai dengan 1636, di mana dia gigih melakukan perlawanan sehingga pada tahun 1615 dan 1629 Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Penyebab kemunduran daripada Aceh yaitu terlihat setelah Iskandar Muda wafat dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani yang berkuasa tahun 1636 sampai 1641 dan kemudian diganti oleh Sultan Safiatuddin, di mana Aceh mengalami kemunduran. Kemudian yang berikutnya yaitu perlawanan Ternate, yaitu disebabkan oleh tindakan bangsa Portugis yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat, di mana perlawanan Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun. Portugis dengan liciknya mengajak berunding, kemudian Sultan Hairun dibunuh. Tetapi kemudian oleh putranya sendiri melakukan penyerangan kepada Portugis, di mana Portugis mengalami kekalahan sehingga melarikan diri ke Timur atau yang sekarang disebut dengan Timor Leste. Berikut perlawanan terhadap Belanda. Tadi Portugis, sekarang perlawanan terhadap Belanda. Tahun 1596, awal penjajahan Belanda di Nusantara di Indonesia dengan mendirikan VOC tadi yang dibantu oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu, di mana VOC mengeksploitasi ekonomi Indonesia dari tahun 1602 sampai 1799. Nah, berikutnya ini kamu hanya melihat saja nama tokoh-tokohnya ini Bapak sebutkan, tapi nanti kamu akan melihat tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda itu. Nanti kamu lihat di dalam pokok-pokok pikiran yang ada di situ. Yaitu yang pertama Sultan Hasanuddin, ini Sultan dari Sulawesi Selatan, Makassar. Kemudian Pangeran Antasari, itu dari Banjar, Kalimantan. Kemudian Patimura dari Maluku, Patimura atau disebut juga Thomas Matulesi. Kemudian Pangeran Diponegoro, Yogyakarta, di mana berikutnya yaitu Tuanku Imam Bonjol, yaitu dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hal untuk perlawanannya dan bentuk perlawanan bisa kalian akan bacakan di situ. Hasilnya bagaimana, nanti kalian lihat situ. Berikutnya, selain daripada itu, perlawanan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kenapa ditulis lengkap Hanyokrokusumo? Karena membedakan dengan Sultan Agung Tirtayasa. Jadi kadang-kala orang salah membacakan Sultan Agung beda dengan Sultan Ageng, yaitu terhadap VOC yang berkuasa di Batavia, di Jakarta sekarang, di mana perlawanan tersebut terjadi pada tahun 1628 dan 1629. Penyebabnya itu VOC menjadi penghalang cita-cita Sultan Agung yang ingin memperluas daerah kuasanya
di Pulau Jawa. Nah, itu mengenai IPS. Sekarang yang berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Yaitu kita lihat tentang teks narasi sejarah. Teks narasi adalah suatu karangan yang menceritakan atau menjelaskan secara detail sebuah kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Peristiwa dalam sebuah teks narasi bisa benar-benar terjadi maupun hanya sebuah imajinasi, khayalan. Ciri-ciri paragraf narasi yaitu bersifat informatif terhadap penjelasan istilah dari topik, juga mengandung informasi dan pengetahuan. Salah satu teks narasi adalah teks narasi sejarah, yaitu teks yang menyebutkan dan menceritakan mengenai fakta dan perihal masa. Selanjutnya menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Itu adalah teks narasi itu, narasi sejarah. Contoh teks narasi sejarah ini, yaitu yang non-fiksi, adalah biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Berikutnya yaitu bahasa Indonesia juga masih membaca peristiwa-peristiwa penting masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Nanti kalian bisa lihat situ siapa tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia, di mana daerah kuasanya, bisa saja kamu bacakan di situ, ya. Bisa kamu bacakan, tidak perlu Mister jelaskan terus-terus. Berikutnya yaitu mengenai tujuan VOC di Indonesia. Tujuannya apa? Yaitu yang pertama menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang berikutnya menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Itu tujuannya. Di mana memasuki abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Penyebabnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu banyak pegawai yang melakukan korupsi dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan yang VOC yang sangat luas. Faktor eksternalnya yaitu meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh di bawah kekuasaan Prancis, di bawah pimpinan daripada Napoleon Bonaparte. Juga ada pertentangan rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak di mana menyedot itu pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Willem Daendels menerima kekuasaan Gubernur Jenderal Belanda untuk tugas yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda, sehingga dia khawatir untuk tanah Jawa juga digarap. Langkah-langkah daripada Herman Willem Daendels ini yaitu yang pertama meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Kemudian membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Membangun jalan raya Anyer hingga Panarukan kurang lebih 1.100 km. Membangun benteng-benteng pertahanan. Kemudian menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Usaha lain dalam menghadapi Inggris yaitu Daendels mengumpulkan dana antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga murah.
di mana mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanahnya. Itu kebijakan daripada Dendels itu dalam usaha untuk mengumpulkan dananya. Berikutnya yaitu bahasa Indonesia menemukan kosakata baku dan kosakata serapan. Yang dimaksud dengan kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan kaidah, ya, sesuai dengan aturan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Itu kosakata baku. Kosakata serapan yaitu kata yang diambil dari bahasa lain. Bisa juga bahasa daerah. Bahasa Jawa banyak yang masuk menjadi kosakata serapan daripada bahasa Indonesia. Maupun juga bahasa asing. Contoh, berdasarkan suatu bacaan ditemukan beberapa kosakata baku dan kosakata serapan. Nah, itu dapat kalian lihat situ aja. Bisa dibaca di situ. Mana yang kosakata baku, arti katanya apa, kemudian serapan, lalu arti katanya apa. Berikutnya yaitu melihat kepada peta konsep dengan kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan judul, yaitu sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu peta konsepnya itu dapat kalian lihat situ seperti yang Pak buatkan itu atau Mister buatkan. Apakah tanam paksa itu? Yaitu sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Nah, jadi sistem tanam paksa itu dibuatkan dengan kalimat tanyanya masing-masing sehingga kalian bisa lihat, yaitu menggunakan kata tanya. Apakah atau apa, terus di mana, itu bisa lihat itu siapakah yang penentang tanam paksa, siapa yang menerapkan sistem tanam paksa, bagaimana tanam paksa bisa dilaksanakan. Jadi kita untuk mengetahui secara mendalam bisa kita menggunakan kata-kata tanya itu untuk bisa menjawab persoalan-persoalan di situ. Berikutnya kita masuki ilmu pengetahuan alam, yaitu mengenai perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, menguap. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat, di mana dalam peristiwa ini benda melepaskan energi panasnya. Contohnya yaitu membuat es batu, kemudian membuat agar-agar. Ini adalah peristiwa benda di mana melepaskan energi panasnya. Kemudian mencair, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair atau cair. Di mana dalam peristiwa ini juga benda memerlukan energi panas. Contoh es krim yang tadinya itu padat, kalau kalian makan di tempat terbuka ya jadi cair, tidak cepat makan ya jadi cair. Lilin yang mencair terkena api, panas api ya. Kemudian berikut menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Di mana dalam peristiwa ini benda memerlukan energi panas. Contohnya air yang menguap karena terkena sinar matahari. Berikutnya yaitu kita masuki seni budaya dan prakarya SBDP. Nah, itu nanti gambarnya masih kosong tapi nanti akan Mister foto ringkasan materinya supaya kalian bisa tahu, ya. Yaitu di situ mengenai tangga nada. Apa itu tangga nada? Yaitu susunan nada yang berjenjang atau bertingkat-tingkat tingginya. Macam-macam tangga nada, yaitu yang pertama tangga nada diatonis
Apa itu tangga nada diatonis? Tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada pokok. 7 buah nada pokok. Dan menggunakan 2 macam jarak, yaitu jarak 1 dan setengah. Jadi nanti di bagian bawahnya, di bagian C, B, C, D, E, F, G, A, B, C, itu nanti akan diberi jarak. Nah, itu dikasih titiknya itu. Kalau kita letakkan itu garis 5 garis itu namanya paranada. 5 garis itu namanya paranada. Lalu diletakkan itu not-notnya atau nada-nadanya itu. Kemudian nada-nada yang tersebut di bawah itu, kamu lihat jaraknya itu 1 atau bukan C sampai dengan D itu jaraknya 1. Lalu D sampai dengan D, E itu jarak 1. F setengah. Lalu FG 1. Kemudian GA 1. AB 1. BC setengah. Ya itu kalau kita mainkan pianika ketahuan. Jadi antara EF itu kita tidak boleh loncat, itu hanya jaraknya cuma setengah. Jadi EF-nya jaraknya cuma setengah. Jadi dari putihnya itu, tuts putihnya langsung ke hitamnya. Itu tidak boleh digeser setengah itu. EF dengan BC itu setengah. Nanti kamu buatkan nada berurutan, tangga nada bunyikan tangga nadanya bisa ketahuan. Kemudian berikutnya yaitu tangga nada minor. Yang pertama tadi adalah tangga nada diatonis mayor, sekarang tangga nada minor. Tangga nada minor ini di mana jaraknya itu juga sama, dimulai dengan nada A atau not A-nya itu, mulai dari situ. A itu kalau dari bilangan angka itu adalah 6, La. Berarti pada spasi kedua. Spasi kedua itu La. Inilah 6. Kemudian yang A, B, B-nya itu pas di spasinya, pas di garisnya. Nah, ditandain garisnya. Lalu B ke C itu di spasinya. Di spasinya, kemudian C ke D di garis. Lalu D ke E juga di spasinya. Pas spasinya. Kemudian E ke F sudah itu di garis, pas garis. F, G itu di luar garis. Di luar garis. Kemudian G ke A itu di luar garis, tapi nanti ada pakai tanda garisnya, iya gitu, seperti yang dibuatkan itu. Nah, kita lihat jaraknya. Kalau tanda nada minor itu A, B 1, kemudian BC setengah, BC setengah, CD 1, DE 1, lalu EF setengah, kemudian FG 1, GA 1. Nah, berikutnya yaitu tangga nada pentatonis. Apa itu tangga nada pentatonis? Adalah tangga nada yang menggunakan 5 nada pokok. Penta itu artinya 5, tone, ton itu adalah nada dengan jarak yang berbeda-beda. Nada-nada di dalam tangga nada pentatonis tidak dilihat berdasarkan jarak nada, tapi berdasarkan urutan. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada yang menggunakan pelok dan slendro. Ciri-ciri lagunya, lagu wajibnya yaitu lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan dan membakar semangat perjuangan.
Jadi dari Sabang sampai Merauke, Halo Bandung dan semuanya itu adalah lagu-lagu wajib. Kemudian ciri-ciri daripada lagu-lagu wajib yaitu menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Ciri yang berikutnya yaitu menggunakan irama yang penuh semangat dan berupa himne. Berikut lagi kita lihat berikutnya yaitu mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Yang pertama kita lihat yaitu keragaman sosial budaya di Indonesia, di mana sejak zaman dahulu memang Indonesia terkenal dengan bangsa yang majemuk, di mana tersimpul dalam suatu semboyan kita yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukannya itu terdiri atas keragaman suku bangsanya, budaya, agama, ras, dan bahasa. Faktor-faktor penyebab keragaman itu, keragaman bangsa Indonesia, yaitu pertama faktor keturunan, yaitu kita lihat berdasarkan rasnya, di mana ciri fisiknya ada 4 kelompok ras di Indonesia. Kalau dilihat berdasarkan ciri fisik ada 4, yaitu yang pertama ras Papua melanosoid, itu nanti lihat situ, melanosoid. Kemudian ras negro, contohnya bisa lihat situ, ras Wedoid dan ras Melayu. Lalu selain daripada keempat ras itu ada ras keturunan, yaitu seperti Tionghoa, Arab, dan India. Kemudian kita lihat faktor penyebab lain untuk keragaman, yaitu suku. Di mana suku bangsa, yang dikatakan suku bangsa itu adalah satu kelompok atau kesatuan masyarakat yang terikat secara sadar dalam suatu sistem aturan budaya masyarakat setempat. Itu yang dikatakan suku bangsa. Contohnya bisa kamu lihat situ di Pulau Sumatera, kemudian di Pulau Jawa, dan bisa nanti di pulau-pulau yang lain juga bisa kamu lihat situ. Berikutnya yaitu keragaman, faktor keragaman yang menyebabkan adanya keragaman yaitu perbedaan kondisi geografis, di mana menyebabkan beragamnya mata pencaharian seperti pertanian, perdagangan, perkebunan, dan lain-lain. Hal ini memunculkan corak kebudayaan yang khas dan cocok sesuai dengan kondisi geografis lingkungannya. Kemudian berikutnya yaitu pengaruh kebudayaan luar. Ini juga menyebabkan keragaman bangsa Indonesia itu. Yaitu bangsa Indonesia sendiri adalah bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing terhadap keberagaman masyarakat. Pengaruh asing yang pertama yaitu masuknya orang India, Tiongkok, dan Arab, kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa dengan membawa kebudayaannya masing-masing. Dan itu banyak juga yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, itu anak-anak mengenai materi kita pada hari ini, di mana kita harus mempelajari kembali. Untuk itu kalian diharapkan untuk menonton dan melihat itu kembali, lalu mencatat hal-hal yang menjadi ringkasan itu sehingga menjadi bahan belajar yang utuh. Terima kasih atas kesempatan ini dan selamat berjuang, berusaha